Sebelum kita membaca hikam, ada muqaddimah fiqhiyah. Muqaddimah fiqhiyah kita dengan kitab Mukhtasar Abi Suja atau Takrib. Kita sudah sampai kepada fasal qala Imam Abu Suja rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi bid-dharaini amin. Sampai kepada bab faslun fil awqatil lati tukrahu fiha sholatu. Fasal tentang waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat di waktu-waktu tersebut. Makruh di sini adalah karohatat tahrim, makruh yang haram. Artinya tidak diperkenankan kita melakukan sholat di waktu-waktu tersebut. Tidak boleh melakukan sholat-sholat tertentu di waktu yang tertentu. Berkata Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala, khamsatu awqatin, ada 5 waktu. La yusalla fiha atau la yusalli fiha. Kalau la yusalli, tidaklah seseorang melakukan sholat. La yusalli, tidaklah seseorang melakukan sholat fiha, di waktu-waktu tersebut, illa, kecuali sholatan, sholat laha sababun, yang punya sebab. Atau la yusalla fiha, tidak bisa dilakukan sholat di dalamnya kecuali illa sholatun laha sababun, sholat yang ada sebabnya. Bahasa Arab itu begitu. Baik, artinya ada 5 waktu. Ada 5 waktu yang kita tidak boleh melakukan sholat di waktu-waktu tersebut. Pertama, ba'da fi'li, ba'da sholatis subhi, setelah melakukan sholat subuh. Yang kedua adalah ba'da sholatis subhi, waktu setelah sholat subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit. Waktu yang pertama. Wa inda tulu'iha, dan di saat matahari terbit, hatta tatakamal, sampai sempurna terbitnya. Tidak saja tatakamal, tidak keluar semuanya, tapi tartafi'a, hingga meninggi, qadra ramhin, setinggi tombak. Setinggi tombak ini gimana ngukurnya? Perkiraan. Sederhananya lagi adalah jika matahari itu sudah meninggalkan bumi, di saat kita berada di hamparan yang tidak berbukit, akan terlihat matahari itu terbit, atau kita di pinggir pantai. Maka matahari setelah meninggalkan bumi, jika antara matahari dengan bumi itu sudah ada jarak, antara matahari yang sudah meninggalkan landasannya tadi ada jarak, bisa kita masukkan matahari yang serupa di dalamnya. Itu perumpamaannya. Kalau qadr ramhin, kita ingin lebih seperti itulah. Maka di waktu seperti itu, waktu matahari mulai menaik, meninggi, tidak boleh kita melakukan sholat, hukumnya haram. Wa idza stawat hatta tazula, waktu istiwa, matahari di atas kepala kita, lurus di tengah-tengah siang. Yang ketiga, wa ba'da sholatil asri, dan setelah melakukan sholat asar, hatta taghruba syamsu, sampai matahari terbenam. Yang kelima, wa indal ghurubi, dan tatkala terbenamnya matahari, inilah bukan. Tadi setelah sholat asar, apakah sholat asar yang di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu? Pokoknya setelah sholat asar nggak boleh. Ada lagi indal ghurub, menjelang terbenamnya matahari. Ini kebalikannya daripada inda tulu'i syamsi. Modelnya kurang lebih seperti itu. Matahari kalau sudah mulai mendekati ke bumi di waktu sore, itu sudah mulai redup. Saat itu sudah nggak boleh lagi kita melakukan sholat sampai terbenam, dan hilang semuanya. Masuk waktu maghrib. Ada 5 waktu ya. Setelah sholat subuh,
sampai matahari terbit. Waktu terbit matahari sampai meninggi setinggi tombak. Waktu istiwa di siang hari. Istiwa waktu di atas kepala. Istiwa itu waktunya sebentar sekali. Setelah sholat asar menjelang terbenamnya matahari. Baik. Itu waktu-waktu yang kita haram melakukan sholat. Nah, sholat yang haram itu sholat apa saja lah ini. Perlu penekanannya di sini. Sebab kalau salah berantakan nanti. Sholat yang haram dilakukan adalah sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebab. Sholat dua sholat. Yang pertama sholat sunnah mutlak. Ada martabat sholat itu pertama sholat fardu, yang kedua rawatib, yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Rawatib yang punya waktu khusus, duha, ba'diyah, qobliyah, itu martabat kedua. Martabat ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Mutlak namanya mutlak, nggak pakai nama, kapan saja. Begini kita berdiri ngadep kiblat, sholat 2 rakaat, namanya mutlak. Adanya sholat mutlak itu tidak mutlak, itu bebas, tidak terikat waktu. Berbeda kalau zuhur, duha terikat dengan waktu. Witir ada waktunya. Tapi sholat sunat mutlak ini bebas. Jadi yang nggak boleh kita lakukan di waktu-waktu yang diharamkan tadi adalah pertama sholat sunnah mutlak. Yang kedua adalah mukaddimah jawabannya kedua. Mukaddimah yang kedua itu begini bunyinya. Mukaddimahnya begini. Sholat sunnah itu ada sholat yang karena sebab. Sebabnya sholat itu ada yang mendahuluinya, ada yang menyertainya, ada yang sebabnya adalah setelah melakukan sholat tapi jadi sebab. Contoh sebabnya mendahului, sholat yang sebabnya mendahului, sholat sunnah yang sebabnya mendahului, sholat wudhu, wudhu dulu atau sholat dulu. Setelah wudhu, karena wudhu lah maka sebab kita wudhu. Setelah kita wudhu baru kita disunnahkan untuk apa? Sholat sunnah namanya. Aslinya mutlak ini, cuman mutlaknya mutlak karena ada sebab. Tahiyatul masjid, sebelum masuk masjid baru kita, setelah masuk baru sholat sunnah tahiyatul masjid. Untuk masjid ini sebagian mengatakan sahabatnya beriringan, bersama kita masuk masjid, bersama itu kita sunnah. Maka muqarin. Tadi ada mutaqaddim, sebabnya yang mendahului sholat wudhu, sebabnya yang menyertai sholat apa tadi? Tahiyatul masjid. Ini gambarannya dulu, baru nanti akan kita. Kemudian yang sebabnya itu adalah nanti, sebabnya dilakukan setelah sholat. Contoh sholat sunnah umroh, ini kita pernah, namanya umroh tidak setiap hari, itu pernah salah kita. Jadi sholat sunnah umroh itu dilakukan sebelum kita niat umroh, berarti sebelum umroh. Jadi setelah kita sunnah mandi, pakai baju ihram, masuk masjid Siti Aisyah kalau di Tanaim, baru setelah sholat melakukan sholat sunnah, namanya sholat sunnah ihram. Nah, sholat sunnah ihram itu dilakukan sebelum umroh. Nah, dari sebab dari sholat sunnah yang aslinya itu mutlak. Kalau mutlak tadi kan sudah jelas, mutlak tidak boleh dilakukan di waktu 5 tadi. Akan tapi ada yang kelas mutlak, tapi karena dibarengi dengan sebab ada 3. Sebab yang mendahului, sebab yang menyertai, sebab yang menyusul. Kalau sebabnya mendahului atau sebabnya menyertai, maka boleh dilakukan di waktu yang 5 tadi. Berarti yang tidak boleh tinggal 1 tok. Sholat sunnah yang sebabnya adalah nyusul. Berarti yang tidak boleh kita lakukan sholat di 5 waktu tersebut ada 2. Yang pertama sholat sunnah mutlak, yang kedua sholat sunnah yang sebabnya adalah nyusul. Ini pernah kejadian yang namanya manusia ya, kita akui betul. Kita dari Madinah. Dari Madinah itu setelah sholat asar
Setelah sholat asar di Masjid Nabawi, keluar, kemudian ke Bir Ali, kita langsung pakai baju, masuk masjid, baju ihram. Ya, kita nunggu habis sholat tahiyat masjid sambil nunggu yang lainnya. Sholat sunnah ihram. Lupa ya, namanya manusia, umrah setiap hari. Setelah keluar baru sadar, la ilallah, ini tidak boleh sholat ini. Ya, orang itu adalah karena kejadian itu sholat sunnah itu yang nggak boleh di waktu yang diharamkan, karena saya sudah sholat asar, kan begitu. Ya, lupa. Karena tidak umrah juga jarang-jarang kan begitu, kemudian lagi ramai suasananya itu. Dan itu pertama kali kita lewat Madinah. Selama ini kita kan hanya lewat, kita langsung di Mekah. Dari Mekah kemudian ke Tan'im, begitu. Baik. Yang tidak boleh dilakukan di 5 waktu tersebut hanya 2 sholat tadi. Sholat sunat mutlak sama sholat sunnah yang sebabnya adalah nyusul. Kalau sebabnya mendahului, boleh. Kita wudhu habis sholat asar, langsung sholat 2 rakaat wudhu. Masuk masjid habis sholat asar, boleh. Nah, ini ada sebagian orang sebagian kecil banget, yang salah paham, dipikir semua sholat nggak boleh. Akhirnya ada orang sholat setelah asar dimarahi, padahal dia sholat qadha, utangnya banyak. Nah, ini yang marahi kan salah jadinya. Ini perlu ilmu ini. Baik. Kemudian ada pengecualian tentang sholat yang istiwa tadi. Sholat istiwa, waktu istiwa itu haram kita sholat, kecuali kalau kita berada di Masjidil Haram dan di hari Jumat. Kalau hari Jumat nggak ada keharaman tentang yang istiwa tadi, karena dianjurkan kita datang ke sholat waktu Jumat untuk beribadah saat itu. Waktu berada di di Mekah, kalau kita di Masjidil Haram nggak ada keharaman tentang istiwa. Bahkan yang lainnya juga. Jadi gini, kalau sholat sunnah di Masjidil Haram, karena Masjidil Haram tempat ibadah waktu Jumat istiwa, Jumat dan sholat yang haram adalah istiwa, waktu istiwa, bukan yang lainnya ya. Yang lainnya biasa, seperti hukum-hukum yang lainnya. Baik, intinya seperti itu. Jadi kalau seandainya, ini prakteknya, kita punya utang sholat, boleh kita qadha setelah asar. Kita punya utang sholat isya, kita ingin qadha setelah asar, boleh. Kita punya utang sholat subuh, kita qadha setelah asar, boleh. Kita punya utang sholat duhur, kita qadha setelah subuh, boleh. Karena mengqadha. Bahkan ini, kalau seandainya kita mau sholat subuh di masjid, kita belum melakukan sholat sunnah qabliyah, kok ternyata di masjid jamaah sudah didirikan. Lalu bagaimana? Apa yang kita lakukan? Apakah kita sholat sunat duluan? Oh enggak, ketinggalan jamaah dong. Sholatlah dengan jamaah. Kita melakukan sholat berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, kemudian kita melakukan sholat sunnah qabliyah subuh. Tidak usah ragu yang demikian ini, dan ini disepakati, tidak ada khilaf, karena kisah Nabi ketinggalan ba'diyah zuhur kemudian dilakukan setelah asar. Termasuk kalau kita punya ketinggalan ba'diyah, misalnya teringat tadi malam tidak ba'diyah isya, astagfirullahaladzim, bukan dengan sengaja lah ya. Kalau sengaja nggak boleh. Saya sekarang nggak mau ba'diyah isya, terus mau saya qadha aja nanti besok setelah sholat subuh. Oh, nggak boleh begitu. Akan tapi jika seandainya kita ba'diyah isya lupa, misalnya kita sibuk ngajar dan sebagainya atau belajar, tak taunya sampai subuh, astagfirullahaladzim, tadi malam aku mau sholat ba'diyah isya nggak jadi, sholat ba'diyah isya waktu itu sah. Kalau ini mengqadha sholat ba'diyah isya. Tapi kalau orang melakukan sholat qabliyah subuh setelah subuh, tidak dianggap sebagai qadha. Karena apa? Sholat qabliyah subuh itu waktunya adalah waktu subuh, dan dia melakukan sholat qabliyah subuh juga masih di waktu subuh. Hanya karena dia sudah melakukan sholat berjamaah, maka sholat qabliyah subuhnya dilakukan adalah setelah sholat berjamaah, setelah subuh. Baik, ini saja.